Halo, berjumpa kembali bersama Adi ya di sini ya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Ya, semoga saja baik-baik saja ya. Dan kantongnya juga aman. Nah, baiklah untuk video kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang perekonomian yang ada di Kota Palembang ya. Dilihat dari sudut pandang sebagai driver ojek online. Baik, sebelum saya masuk di pembahasan, saya akan sedikit intermezzo ya, cerita. Perekonomian ya, kalau bahas soal perekonomian sih agak ribet ya, seperti politik gitu ya bahasnya. Karena kebutuhan ekonomi akan masing-masing individu itu pastinya berbeda ya. Dari sudut pandang saya itu ya nggak sama gitu kan. Nah, di sini bisa saya bagi menjadi dua ya mungkin ya. Eh, Kebutuhan ekonomi misalnya kalau seseorang itu sudah berkeluarga ataupun masih single gitu kan, masih sendiri itu otomatis berbeda ya untuk ekonominya. Nah, kalau untuk yang masih single atau sendiri itu kan mungkin nggak terlalu banyak kebutuhan ya. Palingan kalau dia masih sendiri dia kan untuk kebutuhannya itu ya kebutuhan sehari-hari misalnya makan, atau beli pulsa, atau beli bensin, dan yang lainnya gitu. Nggak terlalu banyak tanggungan ya, tapi ya mungkin pemikiran yang orang single ini kan beda ya. Mungkin dia membantu keluarganya juga gitu kan, orang tuanya. Kita kan nggak tahu gitu kan, pemikiran orang masing-masing kan berbeda. Nah, terus untuk perekonomian yang dari sudut pandang kalau misalnya orang sudah berkeluarga itu otomatis banyak ya kebutuhan ekonominya. Ya itu tadi mulai urusan rumah tangga tadi kan selain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya mungkin kebutuhan istrinya ataupun kebutuhan anak untuk sekolah, makan dan yang lain-lain itu pasti butuh banyak biaya ya. Nah, kalau dari sudut pandang driver online itu ya mungkin kalau ya itu tadi ya terbagi dua ya. Di sini kan ada driver online itu kan yang masih single, ada juga yang udah berkeluarga gitu kan, udah berumah tangga. Kalau sepengetahuan saya ya, eh, kalau orang yang masih single, itu driver ojek online yang masih single itu kan dia kalau misalnya on beat ataupun mencari orderan itu kan eh, nggak terlalu segencar orang yang udah berkeluarga ya gitu ya. Ya, mungkin dia hanya mencukupi kebutuhannya saja gitu kan, ada targetnya sendiri gitu kalau untuk yang masih single. Jadi istilahnya tuh nggak jor-joran gitu kan sampai malam gitu nariknya gitu kan. Nah, ya itu tadi kan mungkin hanya sekedar mau mencukupi kebutuhan sehari-hari misalnya makan, isi pulsa, bensin ataupun jajan yang lainnya. Kalau masih sendiri kan nggak terlalu banyak pikiran gitu kan ya. Paling untuk misalnya dia ada biaya kuliah, kalau kuliah sendiri gitu kan. Nah, kalau untuk yang driver online udah bekerja tadi, udah berkeluarga tadi, ya mungkin ah pemikirannya beda dengan yang single tadi ya. Untuk mencari uangnya pastinya mungkin berangkat dari pagi sampai malam ya gitu ya. Ya itu tadi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya gitu kan. Jadi fokusnya nggak untuk diri sendiri itu kan beda sama yang driver ojek online yang single tadi. Kalau dipikir-pikir sih mungkin ada beberapa orang yang berpikir bekerja sebagai driver online ini, driver ojek online. eh, ada orang yang berpikir mungkin tidak mencukupi ya. Tapi bagi saya sebagai driver ojek online, yang kebenaran saya masih single ya. Alhamdulillah untuk saat ini ya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk untuk diri saya sendiri ya ataupun untuk saudara saya atau orang tua gitu kan masih bisa saya cukupin gitu ya. Pokoknya nggak ada kekurangan. Nah, itu tadi kelebihannya kalau masih single kan nggak terlalu banyak yang dipikirin gitu kan. Mungkin sebagian orang lain untuk pekerjaan driver online, ojek online ini kan
mungkin ataupun juga bisa tidak mencukupi ya. Kalau itu tadi ya, pekerjaan itu kan harus diuletin, maksudnya dirajinin gitu kan kalau untuk, driver ojek online itu, nggak bisa angin-anginan gitu kan. Angin-anginan maksudnya gini ya, cuma narik sebentar, udah itu pulang. Jadi itu kan nggak sampai target. Kalau ini berbagi pengalaman saya gitu kan selama menjadi driver ojek online itu kan memang fleksibel waktunya ya. Yang ngatur waktu ataupun ngatur misalnya kita mau banyak orderan atau gimana itu kan tergantung dari diri kita sendiri ya. Mau kerjanya full time ataupun dibagi-bagi gitu kan. Maksudnya gini ya. Kalau misalnya kita kan harus konsisten gitu ya. Misalnya ya kalau sama aja kayak kerja kita di kantoran yang misalnya pergi jam 7 pulang jam 4. Nah, tapi kalau driver ojek online ini kan fleksibel waktunya ya. Bisa kita atur sendiri. Misalnya kita mau keluar jam 9 atau jam 10 keluar siang juga nggak masalah sih. Ya, cuman itu tadi ya. Kalau menurut saya ya itu waktunya harus konsisten gitu ya. Misalnya kita harus keluar pagi ya pagi. Mungkin kalau siang mau istirahat, mau sholat, atau mau makan gitu kan boleh-boleh saja. Terus nanti bisa dilanjut lagi gitu kan. Pokoknya ya kita atur sendiri waktunya semaksimal seoptimal mungkin ya. Cuman kita harus ingat kondisi badan juga ya, jangan terlalu diporsir atau dipaksakan gitu kan. Ya sama aja kayak motor gitu. Kalau motor terlalu sering ataupun nggak diistirahatin, itu kan pasti mesinnya panas gitu kan. Nah istilahnya kayak gitu. Jadi kita butuh istirahat juga gitu kan. Jangan kita sibuk mencari uang gitu kan di jalanan sampai istirahat gitu kan. Sama kan gak ingat lagi pokoknya dari pagi sampai malam gitu. Ada orang kayak gitu kan ya. Itu tadi mungkin kerja kaget gitu ya. Kerja kaget yang untuk kebutuhan sehari-hari misalnya dia dari istrinya gitu kan. Dari istrinya harus target 100.000 atau 200 itu kan. Masing-masing orang kan beda-beda gitu kan targetnya gitu kan. Ya itu tadi ada hitungannya sendiri ya untuk bensin, untuk makan dan yang lain-lainnya gitu kan. Ya kalau dibilang sulit sih enggak juga ya kalau menurut saya ya. Itu tergantung masing-masing individu ya. Pola pikirnya gimana untuk mencari uang lebih banyak gitu tambahannya dari sudut driver ojek online ini ya. Waktunya memang sangat fleksibel ya. Itu tadi misalnya di Kota Palembang kan nggak ada bukan hanya satu penyedia jasa aplikator ya maksud saya ya. Ojek online di Palembang itu kan ada banyak ya. Maksudnya penyedia layanannya yaitu ada yang wajib warna oranye, warna kuning dan warna hijau. Ini kan tiga masing-masing tiga aplikator. Nah, ini bisa kalian pilih sendiri ya yang mana yang sedang lancar ataupun yang mungkin orderannya lagi agak tersendat gitu kan. Nah, untuk mencari cuan atau mencari uang tambahan yang lebih itu kan kita sendiri yang ngatur ya. Misalnya pagi, pagi kan bisa kita perkirakan itu orang sibuk kerja atau mau pergi sekolah itu kan kita tahu gitu kan di mana posisinya. Misalnya di perumahan-perumahan atau komplek atau di mana gitu kan. Nah, kita harus sebisa mungkin mendekati area tersebut gitu kan. Dan sebenarnya sih pihak aplikator sudah masing-masing pihak aplikator mungkin sudah memberi saran ya, saran atau solusi itu kalau misalnya di jam sibuk atau mau misalnya jam-jam yang rame orderan gitu kan. Jadi kita sebagai driver ojek online nggak bisa serta merta itu menyalahkan pihak aplikator. Kadang sering sekali saya mendengar ya dari driver lain orderan sepi, orderan ini, orderan itu ya jedanya juga lama gitu kan. Memang saya akui ya kalau untuk driver online ini kan ya masing-masing aplikator itu kan ada kriteria ya. Kriteria di sini maksudnya di sini kan ada pencapaian. Nah, pencapaian bagi driver yang tadinya full time atau driver yang konsisten gitu, yang rajin ya gitu. Misalnya keluar pagi sampai malam gitu waktunya ya benar-benar untuk ngojek itu kan ada kelasnya sendiri ya. Maksudnya ada tingkatan ya kalau untuk di driver ojek online ya. Misalnya seperti Gojek gitu kan. Kalau Gojek kan itu ada tingkatan dari basic, silver, platinum ataupun gold. Nah, itu kan ada 4 tingkatan itu sesuai dengan kriteria dia sesuai orderan yang diambil per bulan atau per minggu itu ada hitungannya sendiri ya. Dan juga ada jam aktifnya gitu kan.
Semakin banyak orderan yang kita ambil, kita kan ada targetnya. Misalnya 1 bulan itu harus mengambil 100 orderan atau berapa untuk naik level selanjutnya gitu kan. Nah, gunanya level tadi ya kalau untuk sebelum tahun-tahun sebelumnya itu ya, eee, untuk memudahkan kita menerima orderan gitu ya. Yang waktu masih zamannya Pak Nadiem Makarim ya gitu ya, masih dipegang oleh Pak Nadiem Makarim itu kan masih sistemnya bukan pakai level kayak gini kan untuk yang saat ini. Ya mungkin itu juga bisa jadi pengaruh ya kenapa driver-driver lain yang mungkin seperti saya ini agak sulit mendapatkan order. Tapi balik-balik tadi nggak bisa juga gitu nyalain pihak aplikator karena aplikator itu kan udah di setting sedemikian rupa gitu kan. Kalau misalnya nggak ada orang yang mesan, otomatis ya kita ting smart ada gitu, berpikir pintar aja gitu kan, kenapa nggak ada yang order ya? Ya berarti di lokasi sana nggak ada orang yang mesen gitu kan, gitu aja logikanya. Ibaratnya nih kalian lagi di hutan gitu, dan kalian sendiri yang aktif ya, apakah ada orang yang mau mesen? Pasti nggak ada kan? Ya ada juga mungkin ada sapi nanti yang mesen, tapi nggak mungkin. Nah itu tadi balik-balik lihat lokasi area ya. Itu kan memang udah diatur. Maksudnya area-area tertentu ya yang ramai, itu kan kita bisa, eee, bisa kita atur sendiri ya, misalnya jam 10 pagi atau jam 12 itu kan waktu jam makan siang. Nah, alangkah baiknya kita dekati, resto-resto yang ramai ya, seperti di mall atau di rumah makan atau di mana gitu kan. Kalau memang yang kalian mau ambil bagian, food atau makanannya gitu. Kalaupun kalian mau ngambil orderan yang misalnya nganter barang itu ya mungkin di pasar-pasar ya. Nah kalau di Palembang kan mungkin di sekitaran pasar 16 Ilir ya. Tapi balik-balik lagi itu kan rezeki masing-masing yang tak bisa juga kita nyalain aplikator. Kalaupun nggak ada orang yang mesen ya otomatis nggak ada dong masuk ke aplikasi kita. Nah gitu aja berpikirnya. Ini kan kadang orang suka nyalain, ah kenapa saya nggak dapat ini nggak dapat. Saya dulu juga pernah sih berpikiran situ, tapi setelah saya pikir-pikir ulang kembali ya balik-balik memang posisinya itu ada atau enggak orang yang mesen gitu. Jadi kita nggak bisa serta-merta menyalahin pihak aplikasi atau kantor, orang kantor gitu ya, pilih sayang atau pilih kasih atau apa istilahnya itu. Itu kan balik-balik tadi ada levelnya tersendiri ya. Semakin tinggi level dari suatu driver gitu kan, kemungkinan untuk mendapatkan order lebih besar peluangnya ketimbang orang yang tadi hanya kerja sampingan. Kerja sampingan sini maksudnya misalnya saya nih ya kerja di hotel atau kerja di rumah makan pagi sampai sore gitu. Terus sorenya saya ngojek online gitu sampai jam 10 malam atau jam berapa gitu. Nah, di sini kan dilihat dari orang Gojek ataupun dari sistemnya sendiri kan, berarti orang ini hanya sampingan yang nggak full time gitu kan. Kan di situ ada kriterianya juga gitu kan untuk jam aktifnya. Nah, jadi itu juga bisa jadi apa namanya dari sudut pikir dari pihak aplikator ataupun sistemnya gitu kan untuk membagi orderan tadi kan. Ya memang kalau dulu pada saat zaman Pak Nadiem Makarim masih memimpin aplikasi, ya kan mungkin sesuai jarak ya. Nggak tahu kalau sekarang mungkin masih memakai sistem jarak atau driver yang tadi ya sesuai level tadi ya, misalnya platinum atau gold yang paling tertinggi tadi ya, tingkatan yang paling tertinggi. Nah itu kan nanti didahuluin driver yang biasanya kan yang terdekat ibaratnya tuh jarak 200 atau 100 meter dari pelanggan memesan gitu kan. Nah, sebenarnya kita nggak usah iri ya sama teman kita yang tadi, oh dia dapat bagian datanya. Itu saya juga pernah ngalamin ya, tapi ya balik lagi saya pikir kayak gini ya, kan orang kantor udah nyaranin ya kalau berpindah area gitu kan. Jadi jangan eh, jangan driver itu berkumpul atau berkerumun di satu tempat gitu kan, ngobrol-ngobrol atau gimana. Kalau kita mau ngobrol itu kan komentar aja gitu kan, nggak harus ngumpul di base camp atau di mana gitu kan. Jadi carilah tempat yang sekiranya itu belum ada histori ataupun kalian sudah ada histori atau riwayat dalam cari orderan gitu ya. Ya mungkin pendapatan masing-masing driver itu kan berbeda ya, itu dari ya sesuai dengan kinerjanya masing-masing gitu ya.
Tapi kalian jangan menyalahkan pihak aplikator bahwa oh hanya banget hari ini, oh hari ini hari itu ya. Itu kan balik-balik ke rezeki kita masing-masing gitu ya. Jadi kita eh, nggak boleh ataupun ya anggap saja itu sebagai motivasi ya. Motivasi atau semangat kita misalnya bagaimana kita harus bekerja lebih keras lagi gitu kan. Yang ngatur waktu tadi misalnya waktu on week kita ataupun waktu kita ngelakuin pekerjaan ojek online ini cuma 4 jam ya mungkin ditambah 1 jam 2 jam lagi gitu kan dari waktu yang sebelumnya kita lakuin tadi itu udah saya terapin sendiri sih kalau ke diri saya sendiri ya. Ya sebenarnya dulu kan mungkin saya juga angin-anginan gitu kan. Nah, alhamdulillah setelah ditekuni ya mungkin nanti ada perubahan walaupun nggak signifikan ya perubahannya ya. Ya banyak kan orang kan kadang nyerah gitu kan, ah susah banget ini, kok jedanya lama banget gitu kan. Tapi kalau saya pikir ya mungkin di satu tempat misalnya di satu lorong, lorong di dekat pasar misalnya 10 menit atau 15 menit nggak ada yang mesen orderan kita bergeser gitu kan. Jadi kita nggak monoton gitu, monoton ke satu tempat aja gitu. Itu kan memang saran dari pihak Gojeknya sendiri ya, pihak driver, pihak dari aplikator ya. Nah, jadi balik-balik lagi untuk eh, dari sudut pandang driver ojek online itu ya mungkin berbeda-beda ya. Kalau dari sudut pandang driver ojek online menurut saya itu perekonomian di Palembang itu ya mungkin untuk saat ini eh, ada sebagian orang mungkin nggak baik-baik saja ya, nggak baik-baik saja tadi mungkin itu tadi ya. Apa namanya? Jumlah orderan yang mungkin diterima sedikit karena drivernya sudah terlalu beludak banyak gitu kan di suatu kota. Jadi otomatis perbandingan rasionya tadi nggak seimbang, nggak balance jadi kan. Jadi yang mana didahuluin, mana yang dapat duluan itu nggak seenak kayak dulu gitu kan. Kalau dulu kan enak ibaratnya orang yang terdekat dulu, yang mana yang paling dekat dengan konsumen atau pelanggan gitu kan, yang dapat duluan orderannya. Ya karena sistemnya semakin lama itu semakin berubah kan ya bukan di otak-atik yang karena di sini kan ada upgrade ya, upgrade sistem, ada pembaruan, ada pengembangan otomatis. Pembaruan aplikasi itu sendiri kan pasti jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Entah itu pengaturan untuk jaraknya ataupun untuk pengambilan order itu ya hanya pihak aplikator yang tahu. Kita sebagai driver ojek online ya hanya bisa menjalankan aja gitu kan. Bisa terima aja gitu. Ya walaupun mau protes ya gimana kan kita cuma sebatas mitra gitu kan. Sebatas mitra jadi ya nggak boleh berharap lebih gitu kan. Nah, kalau untuk pesan saya untuk driver ojek online yang lain untuk misalnya mencari cuan lebih ya bisa kalian coba ada misalnya di daerah sekitar rumah kalian ataupun ada kerja tambahan ya, misalnya laundry gitu kan, mau antar jemput laundry itu kan bisa kalian kerjain selain kerja ojek online gitu kan. Maksudnya kalian bisa antar jemput misalnya orang ngomong laundry gitu kan kerjasama bisa gitu kan. Atau eh, bisa juga kalian antar jemput anak sekolah, anak tetangga, ataupun orang yang membutuhkan jasa antar jemput. Nah, itu kan bisa solusi selain kita menunggu dari orderan juga gitu kan. Kalau saya sih kayak gitu ya nanganinya ya. Melihat sesuatu yang ada di sekitar dulu. Kalau memang tidak ada di sekitar ya mungkin cari tempat lain gitu kan. Apa yang bisa dikerjain sekarang ya harus dikerjain gitu kan. Jangan menunda-nunda sesuatu yang udah ada di depan mata gitu kan. Karena peluang usaha itu nggak muncul 2 kali gitu. Yang bisa kalian lakukan saat ini ya lakukan aja gitu kan. Jangan menunda-nunda sesuatu yang eh, peluang apa opportunity ya. Opportunity yang eh, sudah kelihatan jelas ya hasilnya tadi. Ya kalaupun memang selain laundry, misalnya antar jemput laundry ataupun antar jemput anak sekolah tetangga, ataupun antar catering, makanan itu kan banyak gitu kan. Kalaupun memang kalian nggak suka dunia marketing, itu kan bisa juga jadi solusi. Cuman balik-balik ya kalau marketing sih itu skill komunikasinya juga harus bagus gitu ya, nggak salah-salah gitu kan.
Ya harus dipelajari juga kalau misalnya memang ada pekerjaan selain, Gojek ini jadi marketing ataupun pekerjaan yang lainnya itu sebagai tambahan aja ya. Yang mana kalian dahuluin itu ya kembali balik ke individu masing-masing ya. Dan mungkin pendapatan seseorang itu per hari ya berbeda-beda ya. Ada yang pendapatannya harus 200.000 atau 300 atau berapa gitu. Itu memang kebutuhan yang sangat besar ya, nggak bisa dipungkirin kalau apalagi kalau udah ada keluarga tadi ya. Mau pikirin soal kontrakan rumah ataupun mau beli token listrik, belum makan sehari-hari gitu kan memang butuh kerja yang sangat ekstra gitu ya. Tapi perlu diingat, kondisi badan juga harus diperhatiin ya. Jangan terlalu diforsir ataupun, melalui apa namanya, keluar dari batasan dari, kemampuan diri kalian sendiri ya. Jangan terlalu dipaksain ya, nantinya kalian jadi drop, nah itu malah akan, keluar biaya yang lebih banyak lagi dan kasihan juga sama keluarga yang di rumah ya, Pak, yang sedang menunggu ya, anak atau istri gitu kan kasihan ya. Yang lebih baik kita kerja secara cerdas gitu kan, atur waktu seoptimal mungkin ya boleh, tapi jangan melewati batas dari kondisi kalian sendiri ya, atau kondisi dari mesin gitu ya. Jangan terlalu dipaksain intinya. Ya, kita boleh ngerja cari uang ibaratnya dari pagi sampai malam, cuma atur tadi waktunya gitu ya. Jangan terlalu diporsir ya kalau saran dari saya. Oke, mungkin ada eh, perbedaan nih antara ekonomi yang tadi, perekonomian tadi gimana ya? Ya saya juga nggak terlalu membahas terlalu dalam karena itu ranahnya mungkin bukan bagian saya gitu lah. Jadi saya hanya membahas batas sudut pandang dari driver ojek online itu untuk mencari cuan atau uang di kota Palembang itu ya sebagai sudut pandang sebagai driver ojek online. Dan cerita teman saya itu pernah ya, teman saya juga driver ojek online yang sering mengeluh gitu, susah mendapatkan orderannya. Itu tadi balik-balik dari tingkat kinerja kita sendiri ya untuk hari ini atau besok ataupun hari sebelumnya itu gimana itu kan dilihat gitu dari aplikasi kan dari sistemnya jumlah pencapaian hari ini berapa orderan misalnya 20 orderan atau 15 orderan. Nah, itu bisa mempengaruhi orderan di hari selanjutnya gitu kan. Ya, walaupun nggak 100% ibaratnya sama, ya mungkin bisa mendekati ya, minimal setengah dari orderan yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Paling nggak terlalu sulit ya mendapatkan orderan itu menurut pengalaman saya pribadi ya. Kalau semakin banyak orderan kita dapat hari ini ya kemungkinan besar besoknya kita nggak akan terlalu sulit mendapatkan orderan. Tapi balik-balik kalau untuk saat ini ya mungkin ya dilihat dari level ya. Kalau untuk jam sibuk tadi kan mungkin dari jam 7 pagi mungkin sampai jam sore ya. Kalau malam itu ya mungkin drivernya banyak yang istirahat gitu kan, jarang ada yang ngalong. Kalaupun ada yang ngalong itu mungkin drivernya masih single gitu ya. Kalau driver yang udah berkeluarga mungkin udah pulang istirahat gitu ya, kumpul sama keluarga, anak sama istri gitu kan. Ya, jadi luangkanlah waktu untuk quality time ya bersama keluarga gitu. Dengan kita full time di luar, tapi di dalam kita nggak merhatiin orang di sekitar kita ya, terutama keluarga kita sendiri ya gitu ya. Sayangilah keluarga selama keluarga itu masih ada di dekat kita. Dan kalau kita udah hidup sendiri itu kan gak enak banget rasanya. Jadi di rumah masih ada yang nungguin kita gitu, yang ngapain kita gitu kan. Bersyukurlah untuk pendapatan sebesar apapun hari ini ataupun sekecil apapun hari ini, tetaplah bersyukur. Jangan pernah kalian tidak mensyukuri itu, walaupun ibaratnya cuma dapat 10.000, 20.000 ya itu eh, yang penting kita membawa uang ya saat pulang, enggak tangan kosong gitu ya. Jadi nggak ada pekerjaan yang sia-sia gitu kan. Ya itu tadi balik-balik kita ada targetnya sendiri gitu kan. Jangan memaksakan sesuatu yang berada di luar batasan dari diri kalian sendiri ya. Walaupun sebenarnya kalau berambisi ya misalnya dari pagi sampai malam harus targetnya misalnya 500.000 itu sebenarnya boleh-boleh saja ya. Cuman tapi lihat kondisi badan dulu ya. Kalau misalnya lagi capek atau lagi lelah ya
beristirahatlah sejenak. Kalau memang udah nggak ngantuk ataupun capeknya udah hilang, ya mungkin kita bisa lanjut on beat lagi, on beat ya. Dan pesan saya, eh, selalu banyak bersyukur dan seberapa pun kalian dapat hari ini. Yang kemarin yang mungkin kemarin lebih besar dan hari ini ataupun lebih kecil, hari ini harus banyak-banyak bersyukur ya karena masih diberikan rezeki ya. Karena di luar sana banyak mungkin orang yang masih mencari rezeki sampai malam gitu kan. Bahkan ada anak kecil yang suka yang kadang saya sering lihat itu di perempatan lampu merah masih bawa gitar malam-malam. Kadang saya juga merasa sedih ya, kasihan gitu kan. Orang tuanya kemana gitu. Anak sekecil yang baru mungkin sekitar umur 6 tahun ataupun 6, 7 tahun gitu ya. Pokoknya masih kecil lah ya. Saya pernah lihat gitu ya. Sering ngamen gitu di perempatan lampu merah di jalan besar gitu kan. Kadang suka ngeri juga gitu di jalan kan ngelihat ya itu tadi untuk cari kebutuhan sehari-hari yang nggak bisa dipungkirin ya. Untuk makan gitu kan. Karena orang itu butuh makan ya. Kalau eh, manusia itu memang butuh asupan makan atau tujuan segala macam. Tapi ya untuk kerja juga perlu gitu kan. Kita nggak bisa makan kalau bisa maksudnya kita mencari uang itu kan memang untuk makan gitu kan. Tapi berpikirlah cerdas, jangan terlalu memaksakan kondisi tubuh kita untuk bekerja yang lebih keras lagi ya. Tapi berpikirlah secara keras bagaimana untuk menghasilkan sesuatu itu bisa lebih dari hari sebelumnya gitu. Jangan pernah menyerah. Untuk orderan hari ini ataupun yang kemarin itu mungkin pasti ada perbandingannya. Pendapatan harian atau mingguan itu kan pasti ada perbedaannya. Itu balik-balik sesuai dengan kinerja kita masing-masing sebagai driver ojek online ya. Yang mana tadi kerjanya full time ataupun kerjanya hanya sekedar sampingan saja itu kan pasti ada perbedaan. Nah, kita sebagai driver ojek online yang nggak boleh nyalain pihak aplikator ya, karena itu kan udah disesuaiin ya, udah diprogram ya masing-masing aplikasinya. Jadi ya nggak mungkin ya si A ibaratnya harus dapat 20 orderan di setting kan nggak mungkin. Itu netral ya menurut saya ya. Netral di sini ya mungkin dia memang udah diatur ya sesuai dengan kapasitas levelnya tadi ya. Tingkatan level misalnya yang orangnya rajin, rajin banget atau enggak atau yang biasa aja itu kan ada tingkatannya sendiri ya kalau lagi driver ojek ya. Nah, nggak tahu kalau di pihak aplikator yang lain mungkin dilihatnya dari entah dari rating atau dari penyelesaian pengerjaan itu kan bermacam-macam. Balik-balik semakin banyak order yang kita kerjakan ya semakin banyak juga yang kita hasilkan, cuan yang kita hasilkan, uang pendapatan hari ini ya syukurin aja gitu, alhamdulillah. Dan pernah kita mengeluh atau tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hari ini ya. Dan pesan saya selalu jaga kesehatan, jangan lupa minum banyak-banyak minum air putih ya. Karena kalau kita kerja sebagai tukang ojek online ini kan di lapangan gitu kan, duduk di motor gitu kan, mungkin suka satu pinggang gitu kan, banyak-banyak minum air putih ya. Nah, jangan lupa juga istirahat, makan yang teratur gitu kan. Uang memang perlu dicari, tapi kesehatan nomor satu gitu kan. Kasihan sama orang di rumah gitu kan, keluarga di rumah, anak istri kalau misalnya kita sakit dan siapa untuk mencari kerja, untuk mencari uang gitu kan. Ya berpikir untuk mencari uang sih boleh gitu keras ya, tapi jangan terlalu memaksakan ambisius gitu kan. Ya target harian boleh gitu, cuman batasin saja sesuai kemampuan diri sendiri ya. Karena kemampuan diri sendiri orang itu berbeda ya. Jangan kita menilai pendapatan orang lain itu besar, sedangkan pendapatan kita lebih kecil, kita jadi down gitu kan. Kita harus melihat dari sudut pandang kita sendiri ya, insight ya di dalam diri kita sendiri apa yang bisa kita kerjakan hari ini dan apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah gitu. Jangan kita melihat yang luar dulu, sementara yang di dalam ya eh, kita perbaiki gitu kan. Ya orang lain ya masa bodoh gitu kan, nggak usah ikuti dengerin orang orang lain yang bikin kita down gitu kan.
ya kita pikirin untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga kita gitu kan. Orang lain ya masa bodoh gitu. Orang lain kan cuman bisa berkata aja nih kan, nggak ngelakuin apa yang nggak kita rasain. Kan nggak, iya orang lain nggak ngerasain apa yang kita rasain. Misalnya kita lagi kesulitan dalam keuangan atau gimana gitu kan, ya kan nggak tahu gitu kan. Yang tahu hanya diri kita sendiri gitu kan. Jadi motivasilah diri sendiri, kita bergerak gitu kan. Selama masih ada peluang di luar sana, lakukanlah gitu kan. Nah, kalaupun kita nanti terjatuh ya kita harus bangkit. Ya kita harus bangkit, bangkit lagi, dan selama kita masih tetap fight, kita harus bertarung gitu kan. Kita harus berusaha, maka kita akan menjadi seorang pemenang. Dan selama kita eh, berhenti gitu kan, menyerah gitu, ataupun kita stop ya pada saat kita down. Nah, di saat itulah kita akan menjadi seorang yang kalah ya gitu ya, menjadi seorang loser. Nah, sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka, silakan di like. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang agak beribet atau kata-kata yang salah ya. Dan ini hanya sekedar sharing dari sudut pandang driver ojek online yang mengenai perekonomian yang ada di kota Palembang. Oke, buat sahabat semuanya, tetap jaga kesehatan dan salam semangat.